Selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Nur Octavia Dan saya Aidin Prayata. dalam CNN Indonesia Good Morning. Di pagi hari ini kami akan menyampaikan berita yang sedang menjadi perbincangan banyak orang saat ini. Pemirsa, banjir yang merendam Kalimantan Selatan menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia. Pasalnya, banjir ini adalah banjir pertama yang terjadi setelah 50 tahun terakhir. Meski banjir disebabkan oleh curahan hujan yang tinggi, namun alih fungsi hutan dan tata kelola air juga dituduh menjadi penyebab utama banjir yang melanda Kalimantan Selatan. Pada saat mengunjungi lokasi banjir, Presiden Jokowi mengatakan curah hujan yang tinggi hampir 10 hari berturut-turut sehingga daya tampung Sungai Barito yang semula hanya bisa menampung 230 juta meter kubik dan air masuk saat ini sebesar 2,1 miliar kubik sehingga meluap di 10 kabupaten dan kota. Bareskrim Polri juga ikut menyelidiki penyebab banjir di Kalimantan Selatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat di Humas Polri, Brigjen Pol Dr. Andes Rusdi Hartono MSI, menyatakan bahwa dalam penyelidikan tersebut berhasil ditarik kesimpulan bahwa penyebab utama banjir di Kalimantan Selatan adalah akibat curah hujan yang tinggi. Alih fungsi hutan juga menjadi sorotan dalam penyebab banjir kali ini. Polri menuturkan luas total kawasan hutan Kalimantan yang dilepas dalam 5 tahun terakhir mencapai 427.952 hektar. DPR juga menyorot penyusutan hutan yang terjadi di Kalimantan. Hermanto menegaskan bahwa akar dari permasalahan ini adalah perbuatan pribadi atau korporasi yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya, tetapi ingin menikmati hak-hak yang dimiliki. Masih adanya kasus terkait sektor kehutanan seperti membangun di kawasan air, tidak memperbaiki tebingan, dan tidak memperhatikan ekosistem kawasan hutan. Hal ini memang sangat disayangkan. Pasalnya, kepemilikan lahan di hutan yang sangat eksploratif mengakibatkan eskalasi deforestasi dan mencari manfaat untuk kepentingan korporasi tanpa melakukan reklamasi. Pemerintah dituntut membuat kebijakan khusus agar eksploitasi tidak melanggar batasan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Pasalnya, cuaca yang semakin ekstrim jika tidak diimbangi dengan melestarikan lingkungan hidup akan berdampak sangat bahaya bagi manusia. Masih berbicara mengenai Kalimantan, situasi cuaca di Kalimantan Selatan sudah mulai mereda. Namun hujan yang masih mengguyur Kalimantan Selatan tidak lagi dengan intensitas tinggi, melainkan sudah dengan intensitas rendah. BMKG menuturkan masih akan terjadi hujan dengan intensitas tinggi kembali dalam beberapa hari ke depan. Dan kemungkinan cuaca seperti ini akan berlangsung hingga Februari 2021. Tentu saja hal ini mestinya menjadi sorotan besar untuk pemerintah terkait dengan penanganan banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan. Sementara itu, jumlah keluarga yang terdampak akibat banjir sebanyak 120.284 kartu keluarga. Jumlah korban yang terdampak 342.987 jiwa. Dan jumlah pengungsi sebanyak 63.608 jiwa. Sampai saat ini dilaporkan 21 orang meninggal dunia dan 6 orang masih dalam pencarian. Situasi terkini di Kalimantan Selatan, masih ada warga yang belum dievakuasi dalam banjir ini. Ketinggian air masih 1,5 meter dan proses evakuasi masih terus dilakukan. Tim SAR dibantu dengan TNI AL menggunakan 23 perahu karet untuk menjangkau warga yang terisolir atau jauh dari bantuan dan melakukan evakuasi. Akses jalan terputus membuat proses evakuasi dan penyaluran bantuan terhambat, sehingga TNI mengerahkan helikopter untuk mendistribusikan bantuan logistik. Sampai saat ini proses pendistribusian masih dilakukan. Laporan situasi terkini di Kalimantan Selatan menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, mencuci tangan menggunakan sabun dan memakai masker. Patuhi protokol kesehatan karena virus COVID-19 masih menyebar. Kami berdua pamit undur diri. Nantikan kembali berita-berita hangat dan terpercaya hanya di CNN Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.